Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning kiddos. How are you today? I hope you always fine, great, fantastic. Welcome back with Miss Dila. Today we learn about tematik, tema 1, muatan pelajaran IPA, subtema 2 dan subtema 3. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And I will invite you to recite Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, pada video pembelajaran minggu lalu kita telah mempelajari mengenai bunyi bukan. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai indera yang kita gunakan untuk mendengar bunyi yang ada di sekeliling kita. Sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, sudah sepatutnya kita bersyukur karena telah dianugerahkan panca indera kepada kita. Salah satu panca indera yang kita miliki yaitu telinga. Kegunaan dari telinga apa ya teman-teman? Ya, kita menggunakan telinga untuk mendengar. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari telinga? Fungsinya apa? Serta bagaimana proses kita bisa mendengar bunyi? Silahkan disimak videonya ya. Bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga dibagi menjadi 3 bagian. Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Pada telinga bagian luar terdapat daun telinga yang berfungsi menangkap getaran bunyi. Kemudian terdapat lubang telinga yang berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Selanjutnya terdapat liang telinga. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selanjutnya kita beralih ke telinga bagian tengah. Pada telinga bagian tengah terdapat tulang-tulang pendengaran yang berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Kemudian terdapat gendang telinga yang berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Kita beralih ke telinga bagian dalam ya. Pada telinga bagian dalam terdapat saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh, serta terdapat saraf pendengaran yang berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Selanjutnya terdapat koklea yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, terdapat saluran eustachius, berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Proses mendengar bunyi yaitu yang pertama, getaran dari sumber bunyi. Kedua, gelombang bunyi ditangkap daun telinga. Proses yang ketiga, gelombang bunyi melalui liang telinga. Proses yang keempat, bunyi menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Kemudian, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Sebagai rasa syukur atas anugerah panca indera yang kita miliki, kita bisa melakukannya dengan cara merawat indera-indera tersebut. Cara merawat telinga yang baik dan benar yaitu yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Yang kedua, hentikan kebiasaan mengorek telinga karena kotorannya akan semakin dalam. Apabila kotoran di telinga sudah banyak, pergilah ke dokter THT untuk dibersihkan. Yang ketiga, jagalah telinga tetap dalam kondisi kering
karena telinga yang kondisinya lembab atau basah bisa memudahkan kuman dan bakteri untuk masuk ke dalam telinga. Yang keempat, jangan mendengarkan suara yang terlalu keras. Semoga kita semua bisa merawat telinga yang kita miliki ya teman-teman, karena kalau kita tidak rawat dengan baik, kita bisa mengalami gangguan pendengaran. Kali ini kita akan membahas sifat bunyi yang belum kita bahas pada pertemuan minggu lalu, yaitu bunyi dapat memantul. Tahukah kamu, proses pemantulan bunyi juga dimanfaatkan oleh kapal laut untuk mengetahui kedalaman laut, yaitu dengan menggunakan sonar. Sonar juga digunakan untuk mengetahui lokasi karang, kapal karam, kapal selam, atau sekelompok ikan. Bunyi pantul dapat memperkuat bunyi asli jika jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantul sangat dekat. Contoh dari peristiwa bunyi pantul adalah ketika kita bernyanyi di dalam kamar mandi. Bunyi pantul ada bermacam-macam, yaitu yang pertama, gaung atau kerdam. Gaung terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga membuat bunyi asli tidak dapat terdengar dengan jelas. Yang kedua, gema. Gema terdengar setelah bunyi asli. Ini terjadi jika jarak sumber bunyi dan bidang pemantul sangat jauh. Selain bunyi dapat merambat dan dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda lunak seperti busa, styrofoam, gabus, dan karpet. Contohnya yaitu suara dalam ruangan yang dilapisi busa tidak terdengar dari luar ruangan. Ini biasa kita temui di dalam gedung bioskop. Jadi, secara garis besar kesimpulannya adalah benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak atau lembut, berpori, dan memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Sedangkan benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda yang permukaannya keras, rata, memiliki tingkat kepadatan yang tinggi, dan tidak berongga. Nah, teman-teman, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi bunyi, silakan teman-teman jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Tuliskan jawaban kalian pada buku tulis tematik kalian ya. Kalau sudah selesai, silakan difoto kemudian dikirim ke Miss Dila. That's all for today, kiddos.